Kluivert mengaku membutuhkan tambahan amunisi demi memuluskan perjuangan skuad Garuda. Salah satunya lini serang yang saat ini menjadi titik lemah lini serang. Nama-nama seperti Milano Jonathan dan Milian Manhoef ya. Oleh PSSI. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, percepat winger Eropa jadi duit oleh Romani. Kebut dokumen Jairo Strik demi lolos di ronde yang keempat. Oke, ini salah satu target Patrick Kluivert, yaitu untuk membawa amunisi baru, mungkin di bagian lini serang, mungkin juga di bagian lini gelandang, dan kemungkinan juga di bagian lini belakang. Yang pentingnya untuk ronde yang keempat ini, oleh karena lawan-lawan selepas ini daripada Timur Tengah yang sudah pernah menjadi negara ke Piala Dunia, yaitu Qatar, kemungkinan Arab Saudi lawan di ronde yang keempat, maka Indonesia memerlukan amunisi baru lagi guys, sebagai duel dengan Oli Romini untuk di bagian lini serang, karena Indonesia membutuhkan itu. Dan komitmen Bapak Erick Thohir sangat jelas, karena inilah satu-satunya peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Sudah alang-alang di ronde yang keempat, alang-alanglah ke Piala Dunia. Oke, itu target Bapak Erick Thohir. Jadi sudah tentu beliau dalam masa yang terdekat ini akan membawa amunisi baru. Jadi kita semak dulu video ini guys. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit analisa dan juga pendapat pribadi saya sendiri. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Kedatangan bintang keturunan baru di ronde 4. Kedatangan bintang keturunan baru guys. Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat memasuki ronde keempat. Skuad Merah Putih menjadi peserta dan Timur Tengah satu-satunya yang lolos ke babak tersebut. Rintangan pasukan Garuda ke Piala Dunia juga makin terjal akibat sikap pilih kasih AFC. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola se-Asia ini seenak jidat mengubah aturan demi keuntungan tim Timur Tengah. Usut punya usut, mereka menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat. Bukannya ciut, Erick Thohir justru optimis Izas dan kolega bisa mengharumkan nama bangsa. Tidak peduli di mana kita bermain, semangat juang Garuda akan selalu dibawa ke lapangan. Kami ingin mengukir sejarah dan itu dimulai dari kerja keras sejak hari ini, tegas Erick Thohir. Semangat Bapak Erick Thohir itu. Menambah amunisi demi mewujudkan ambisi lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert memberi kode untuk mencari striker baru agar daya gedor Garuda Nusantara semakin bertambah. Kami perlu meningkatkan serangan kami dan lebih kuat dalam penyelesaian bola, ucap Kluivert. Sejumlah nama kemudian kembali mencuat ke permukaan sebagai penyerang anyar timnas. Milano Jonathan, Milian Manhoef hingga Mauro Zylstra dikabarkan bakal Milano Jonathan, Milian Manhoef dan juga Mauro Zylstra. Jairo Rediwal lagi. Ini semua yang memang sudah pernah dikatakan dulu akan bila-bila saja akan dibawa untuk membela timnas Indonesia, tapi terpulang kepada Patrick Kluivert dan juga Bapak Erick Thohir kesesuaian ketiga-tiga pemain ini, ataupun ada beberapa pemain lagi lah yang mungkin punya potensi yang baik untuk posisi penyerang ini guys ya. Oke, kita lanjut. Selain lini depan, sektor belakang juga bisa menjadi fokus utama Kluivert. Sektor belakang juga. Komposisi pertahanan skuad pasukan Merah Putih semakin kokoh. Alhasil JensonSelt dan Pascal Struijk dinilai cocok sebagai tambahan amunisi baru. JensonSelt, Pascal Struijk. Kedua pemain ini punya kualitas sebagai pemain baru lagi nih JensonSelt ini. Selain dua nama di atas, Jairo Rediwal dirumorkan bakal segera menjadi WNI di ronde keempat nanti. Pertahanan. Lini pertahanan akan menjadi salah satu tumpuan utama dari taktik Patrick Kluivert. Sang pelatih harus siap dibuat pusing karena dihuni dua kiper hebat seperti Emil Audero dan Marten Pas.
Namun Audero kabarnya akan menjadi pilihan utama bagi pelatih asal Belanda tersebut. Pasalnya kiper berdarah Kalau Italia kiper ini oke, sudah memiliki 2. segudang pengalaman bermain di Serie A. Belum lagi ex Juventus ini dinilai memiliki pembawaan yang lebih tenang dibanding PAS. Emil ini pembawaannya sangat dewasa, sangat bisalah untuk dijadikan sebagai role model. Belum lagi dirinya sekarang main di Eropa, ucap Reza Arya selaku kiper PSM Makassar. Dari posisi bek tengah sendiri nampaknya masih akan menjadi milik trio Rizky Ridho, J. Ejes, dan Justin Hubner. Pasalnya mereka dinilai memiliki koneksi yang baik di antara satu sama lain. Selain itu, nama Messi Hilgers juga mulai mendapatkan perhitungan berkat penampilannya sebagai bek modern. Bek FC Twente ini kerap maju memotong serangan Jepang. Padahal kala itu Indonesia terus-menerus dikurung oleh gaya main pressing ala Jepang. Hilgers dinilai perlu menemukan sosok bek modern lainnya agar bisa memaksimalkan permainannya. Alhasil timnas Indonesia kabarnya mulai mengincar nama bek Liga Inggris seperti Jenson Sell dan Pascal Wah, Struijk. bek Liga Inggris oh. Kedua pemain ini memiliki postur mumpuni untuk mengimbangi gaya main dari Hilgers. Sementara itu Calvin Verdong dinilai masih akan menjadi andalan Kluivert di posisi bek sayap kiri. Dirinya sempat diistirahatkan melawan Jepang karena sudah mengantongi 1 kartu kuning. Meski begitu, posisi Verdong kabarnya akan segera mendapatkan perlawanan Verdong berarti. kartu kuning. Pasalnya PSSI mulai mempertimbangkan untuk mendekati bek andalan Jadon Jose Mourinho, yakni Jadon Oosterwolde. Di lain Oosterwolde. sisi, posisi bek kanan juga akan tetap menjadi milik Kevin Kevin Dix. Ex Feyenoord ini memiliki postur besar yang cocok untuk menghadapi pemain-pemain Timur Tengah di ronde 4. Gelandang. Siapa pula di bagian gelandang ini? Lini tengah timnas Indonesia menjadi sektor yang harus diperkuat jelang ronde keempat. Komposisi gelandang skuad Garuda dianggap masih jauh dari level Piala Dunia. Kekurangan ini terlihat saat lini tengah timnas Indonesia diajarkan Jepang cara mengontrol permainan. Samurai Biru tampil superior karena punya sejumlah gelandang level dunia. Sebut saja seperti Daichi Kamada yang berhasil mencetak brace ke gawang Emil Audero. Di lain sisi, gelandang skuad Garuda justru Tom gagal Haye memperlihatkan kemampuannya. Tom Haye mati kutu ketika dikurung habis-habisan oleh pressing ketat Jepang. The Professor bahkan hanya punya umpan sukses sebesar 76% selama 90 menit. Joy Pelupesi juga kesulitan mengimbangi intensitas tinggi dari lini tengah Samurai Biru. Gelandang SK Lommel ini sering kalah duel saat bertarung merebut bola. Alhasil, skuad Garuda dinilai perlu mendapatkan amunisi tambahan demi berlaga di ronde 4. Jairo Renault dinilai bisa menjadi sosok memang ideal wajib bagi timnas Indonesia. Amunisi tambahan. Gelandang Royal Antwerp ini memiliki atribut yang bagus sebagai seorang gelandang bertahan. Jairo punya kemampuan memotong serangan lawan serta fisik kokoh untuk berduel di lini tengah. Meski begitu, proses naturalisasi ex Crystal Palace ini dinilai sangat sulit untuk dilakukan. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Martin Paes. Lebih berat, jadi bukan kami tidak mau. Kami mau banget, secara administrasi lebih berat. Mirip-mirip sebenarnya sama Paes, ujar Arya Sinulinga selaku exco PSSI. Berat Jairo ini. Indonesia bisa membidik Lauren Ulrich yang dinilai lebih realistis. Meski berbeda posisi, gelandang VfB Stuttgart ini juga bisa menjadi aset penting bagi skuad Garuda. Ulrich dapat punya suntikan kreativitas yang kadang menghilang dari permainan timnas Indonesia. Wah, ini mantap sang pemain bergabung dengan Merah Putih juga terbuka lebar. Pasalnya, Ulrich saat ini kembali dikesampingkan Lauren oleh Ulrich timnas Jerman U21 di kualifikasi Euro pada awal Juni lalu. Penyerang. Bergeser ke lini serang, timnas Indonesia harus punya skema baru di ronde keempat. Perlu ada pasalnya, serangan pasukan teman oleh Romeni. Gampang ditebak karena cuma bergantung ke oleh Romeni. Betul. Penyerang Oxford United ini jadi penggendong gol skuad Garuda saat striker lain loyo. Hasilnya PSSI dituntut bergerak cepat untuk mengamankan jasa Miliano Jonathans. Penyerang 21 tahun ini tampil tajam mencatat 11 gol saat membela Vitesse. Nah, baru 21 tahun no. Untuk menaturalisasi Mantap. Miliano juga Muda masih lagi. terbuka lebar. Winger berdarah Depok ini dinilai bakal semakin sulit mencuri perhatian Ronald Koeman. Pelatih timnas Belanda ini pasti bakal lebih memilih darah muda asli negeri kincir angin. Sebut saja Mohamed Ihataren dan Noalang yang sedang naik daun. Koeman juga masih bisa mengandalkan Justin Kluivert yang performanya meroket bersama Bournemouth musim lalu. Oh, ini Kehadiran Justin karir Kluivert. internasional Miliano diprediksi akan lebih cerah jika memilih skuad Garuda.
PSSI juga masih bisa mencoba peruntungan merayu Million Manhoef. Winger Nah, ini 23 Million tahun Manhoef. ini juga masih belum dipanggil Kuman memperkuat skuad utama The Oranye. Namun Manhoef rupanya tetap ngotot menunggu panggilan Belanda meski ditunggu PSSI. Manhoef bilang lahir di Belanda dan menjadi suatu kehormatan bisa membela timnas Belanda. Semenjak dari kecil juga sudah bermain untuk tim U16, U17 Belanda. Dia sangat bangga bisa membela timnas Belanda. Tegas Yusa Nugraha di kanal YouTube-nya. Oke guys, Indonesia memerlukan amunisi baru di ronde yang keempat ini. Karena ronde keempat ini, kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Qatar, Uzbekistan, level mereka ini rata-rata di atas China dan Vietnam. Baik dari segi teknis, dari segi taktik maupun pengalaman mereka bermain di Piala Dunia. Oleh itu, Timnas Indonesia memang perlu atau membutuhkan amunisi baru ini. Karena ini lebih mematangkan lagi permainan mereka untuk mendapat semangat baru juga dan mungkin konsisten bermain lebih tinggi di level yang lebih tinggi bersama pemain-pemain yang lain yang sedia ada ini. Kenapa Indonesia membutuhkan amunisi baru ini? Pertamanya menambahkan kedalaman skuad. Seperti yang saya katakan tadi ya, cedera kemungkinan akan ada di pemain-pemain yang ada di Timnas Indonesia ataupun dikenakan kartu. Sama ada kartu kuning, kartu merah itu sudah sebati dengan setiap pemain yang bermain di negara masing-masing. Itu adalah risikonya. Dan menjadi isu utama karena pertandingan di kualifikasi ronde yang keempat ini memerlukan intensitas yang sangat tinggi. Jadi kedalaman skuad ini amat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Kalau di penjaga gawang tadi ada Emil Audiro dan Martin Paes, oke, itu sudah cukup. Karena baru-baru ini Martin Paes tidak bermain karena kartu kuning. Ada backup penjaga gawang yaitu Emil Audiro. Dan amunisi tambahan yang perlu di lini serang, lini gelandang dan juga lini tengah. Sebenarnya semua memerlukan amunisi baru kan. Karena ini juga dari segi meningkatkan level kompetisi di peringkat Piala Dunia ini. Bukan alang-alang guys ya. Ini di peringkat Piala Dunia lah. Kita anggap ronde keempat ini sudah di Piala Dunia. Jadi kualitas itu perlu ditingkatkan oleh Timnas Indonesia. Di mana memang kita nampak terdapat titik-titik yang lemah di bagian lini serang itu hanya oleh Romini. Kemudian di bagian gelandang selalunya bergantung dengan Tom Hay dan juga Joel Pelopesi. Kemudian lini belakang bergantung kepada Bang J, Rizky Ridho, Justin Numne. Kalaulah mereka ini tidak bisa bermain, siapa lagi yang bisa diandalkan? Jadi inilah amunisi baru ini dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Tapi dalam kerangka pergerakan yang perlu dipercepatkan karena ronde yang keempat ini tidak lagi lama akan berlangsung. Jadi untuk menjadi WNI itu perlu dipercepatkan. Nama-nama yang disebutkan tadi, Jairo Redewell, Meliana Jonadan, siapa lagi, Manhoef, Tristan, Pascal Struijk, ada beberapa lagi lah yang nama-nama tadi yang baru juga saya dengar. Itu mungkin menambah kekuatan Timnas Indonesia. Jadi walaupun sekarang ini Indonesia sudah ada pemain-pemain diaspora, kemudian ada juga pemain lokal yang punya kualitas yang tinggi, mereka memerlukan pemain yang seimbang di semua peringkat bangku cadangannya ataupun pemain-pemain yang bermain di starting 11-nya itu perlu level yang sama. Karena kualitas di ronde yang keempat itu tim kayak Qatar, tim kayak UAE punya kualitas yang sangat tinggi dari segi fisik pemainnya dan juga stamina pemainnya. Bayangkan Qatar dikalahkan oleh UAE itu 5-0 ya. Maknanya UAE juga punya kualitas yang sangat tinggi ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya amunisi baru ini akan menambah semangat untuk Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun memerlukan seleksi yang begitu ketat kepada pemain-pemain baru ini juga karena kita membutuhkan pemain yang bergrade A sebenarnya.
supaya tidak disia-siakan WNI mereka itu. Jadi oke guys, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat pribadi. Jika kalian punya pandangan pendapat pribadi, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.